Ini tolong Anda perhatikan ya teman-teman semuanya. Untuk semua teman-temanku yang hari ini jatuh tempo, belum mampu bayar, belum sanggup bayar, dan berbagai macam versi di pinjaman online. Ini ada satu video, nanti setelah video ini tayang, saya akan jelaskan apa hubungannya video ini dengan kami yang galbay pinjol yang tidak mampu bayar pinjol, supaya teman-teman mendapatkan satu jawaban yang pas, karena ini adalah video dari seorang wali kota teman-teman semuanya ya. Anda boleh simain videonya dulu di pinjol manapun, tolong jangan di skip, silahkan dulu teman. Lah waktu mau beli itu duitnya nggak ada. Lah waktu mau beli itu duitnya nggak ada. Pertanyaannya, kenapa nggak beli? Kan bisa jauh lebih murah. Lah waktu mau beli itu duitnya nggak ada. Ada nggak kalian yang sewa rumah? Orang yang sewa rumah bertahun-tahun bukan berarti dia nggak bisa beli rumah. Duitnya nggak ada. Tapi 3 tahun kemudian setelah sewa rumah, dihitung. Oh, coba ini dibelikan rumah, sudah jadi 2 rumah. Lah iya memang mau beli rumah tapi nggak ada. Tapi semua yang disampaikan ini tidak ada seujung kuku pun saya tutupi. Nah, gimana teman-teman, sudah tonton semuanya? Itu adalah video dari wali kota yang mana itu sempat viral ya, sempat viral. Beliau itu merental mobil dengan nominal yang sangat fantastis, 160 juta per bulan ya. Kalau alasannya itu tadi teman-teman, duitnya nggak ada. Nah, gitu ya kan. Kenapa tidak beli? Lah duitnya tidak ada. Nah ini apa hubungannya dengan pinjol bang? Nah, sekelas wali kota aja bisa ngomong seperti itu teman-teman. Apalagi sekelas kita sebagai rakyat biasa. Kenapa tidak bayar hutang? Iya duitnya nggak ada. Kenapa harus berhutang? Duitnya nggak ada. Kenapa tidak bayar lunas? Duitnya nggak ada. Cuman itu kan jawabannya kan. Nggak ada di luar itu. Berarti apa bedanya kita dengan dia? Sama aja kan. Kita bayar hutang dengan uang pribadi. Dia bayar hutang dengan uang rakyat. Dari hasil pajak. Kan dianggarkan. Ya, harusnya rakyat yang bisa ngomong kayak gitu. Duitnya nggak ada. Kayak apa gitu loh. Nah, buat teman-teman semuanya. Jadi besok-besok, kalau Anda ditagih oleh debt collector, Anda kirimin video dari Bapak Wali Kota itu. Duitnya nggak ada. Ya, duitnya adanya kapan gitu loh. Ya kan, setelah ini terjadi, dan mobilnya itu yang dirental itu juga nggak tanggung teman-teman. Mobil apa ya, saya lupa juga gitu loh. Nanti teman-teman bisa cek aja deh. Yang jelas mobil mewah teman-teman, 160 juta. Itu berita-berita yang beredar. Cuman saya nggak peduli mau nominalnya berapa, tapi saya pedulinya itu dengan kata-kata dia yang keluar. Ya kan, kenapa harus sewa rumah bertahun-tahun? Duitnya nggak ada. Berarti sama kan? Kenapa tidak bayar hutang pinjol? Duitnya nggak ada. Kenapa berhutang di pinjol? Duitnya nggak ada. Sama, berarti sama dengan yang saya sampaikan. Kenapa tidak mau membayar pinjol? Karena duit nggak ada. Kenapa Anda meminjam pinjol? Duit nggak ada. Berarti permasalahannya cuma satu, duitnya nggak ada. Sekarang PR-nya adalah bagaimana duit yang tidak ada ini menjadi ada. Ya, jangan samakan dengan wali kota tadi. Kalau wali kota tadi, dia sudah menyampaikan dia memang duitnya ditunggu dari anggaran negara gitu ya kan, atau dari pendapatan dari daerah itu. Kalau kita duitnya dari mana? Dari hasil kerja kita teman-teman ya. Jadi besok-besok kalau Anda ditagih oleh debt collector, bisa teman-teman mengirimin video itu, daripada Anda sibuk terus ya kan. Kan selalu DC itu bertanya, kenapa tidak kau bayar, kenapa tidak menyelesaikan, kenapa tidak diselesaikan tagihanmu, kenapa tidak diselesaikan tanggung jawabmu, ini bukan duit bapakmu dan segala macam kan. Seperti itu bahasanya. Jawabannya satu, duitnya nggak ada. Enak kan? Terserah teman-teman mau dipinjol manapun, terserah teman-teman. Yang penting jawabannya seperti itu. Jawaban yang menyeleneh banget gitu loh. Jawaban yang kalau menurut saya pribadi, ya sekelas wali kota ya janganlah seperti itu. Iya nggak sih teman-teman? Tapi nggak apa-apa juga Anda jadikan contoh untuk teman-teman yang terjebak pinjol. Nah, kan sudah paham permasalahan kita itu letaknya di mana teman-teman. Permasalahan kita, kenapa kita meminjam pinjol? Karena duit nggak ada. Kenapa kita tidak mampu bayar pinjol? Karena duit tidak ada. PR kita hari ini bagaimana duit yang tidak ada ini menjadi ada. Apakah
duit yang tidak ada ini menjadi ada seketika itu langsung muncul aja, enggak. Otomatis kita perlu bekerja dan berusaha. Nah, ketika kita bekerja dan berusaha ini ya, atau kita mencari peluang-peluang hebat buat ke depannya, apakah ini cukup dengan hanya sebatas kita duduk manis saja? Kan enggak. Kita harus bergerak, melakukan tindakan. Nah, ketika kita melakukan tindakan ini, apakah yang dibutuhkan cuman raga kita aja sementara otak kita tidak? Enggak juga. Dia harus sejalan, teman-teman semuanya. Nah, maka dari itu, tenangkanlah pemikiranmu, teman-teman. Tenangkan pemikiranmu, jangan terlalu takut yang berlebihan, jangan memikirkan hal-hal yang aneh-aneh, yang mana nanti menimbulkan kekacauan dalam dirimu, dan jangan pula berpikir melampaui hal-hal yang terjadi. Ya, contoh, misalnya kamu asetmu akan ditarik, atau tiba-tiba kamu akan dipenjara, itu kan pemikiranmu melampaui batas yang ada. Sehingga yang rusak apa? Yang rusak kamu sendiri nantinya. Kamu yang memikirkan hal buruk tersebut, kamu yang hancur. Otomatis pemikiranmu akan mentok di sana. Ketika pemikiranmu mentok, kamu akan menggelapkan semua peluang yang ada di depan mata. Ya, contoh ukuran teman mau ngajak bekerja, gak jadi. Ukuran kamu mendapatkan pekerjaan supaya dapat penghasilan, nggak bisa. Kenapa? Karena pemikiranmu kacau. Makanya penting buat teman-teman semuanya, tenangkan pemikiran Anda, jangan dikacaukan, jangan berpikir terlalu berlebihan. Saya selalu menyampaikan secara berulang-ulang kali, faktanya galbay pinjol itu tidak berat. Yang berat itu cumanlah cara kita berpikir sehingga salah dalam mengambil tindakan. Cuman ini yang salah. Ya, cuman itu, selagi kita berpikirnya dengan tepat, tindakan kita pasti benar. Tapi kalau kita berpikirnya tidak tepat, tindakan kita nggak benar. Dari mana ketidaktepatan itu? Contoh, kapan DC datang ke rumah? Ini nggak tepat untuk kita tanyakan, teman-teman. Ya, kenapa nggak tepat? Permasalahan kita bukan soal FC datang ke rumah. Permasalahan kita tidak pengen aja nih keluarga kita tahu. Berarti yang bermasalah apa? Soal diri kita yang tidak mampu jujur dan terbuka. Ya sudah, kenapa nggak ditaklukkan aja gitu loh? Kenapa kita mesti disandiwarakan? Kenapa kita mesti berbohong? Harusnya kan kita sampaikan aja. Kita jujur aja, kita terbuka aja supaya permasalahan yang tadi itu bisa kita atasi. Tapi karena teman-teman tadi itu balik lagi ke poin awal kita, berpikirnya terlalu jauh sehingga Anda rela menekan diri Anda sendiri. Di depan orang kelihatan baik-baik saja, padahal Anda sudah menangis, teman-teman semuanya. Ya, karena Anda membayangkan sesuatu yang sangat buruk terjadi. Padahal tinggal Anda jujur aja, tinggal Anda terbuka aja, perkaranya selesai. Ya kan? Semarah apapun orang tua Anda, ya tetap nggak ada orang tua yang tidak mau mengakui anaknya. Ya kan? Semarah apapun saudara terhadap adiknya, tidak ada seorang kakak yang membuang adiknya juga. Tetap aja kamu jadi saudaranya, tetap aja kamu jadi anaknya. Cuman cara berpikirmu aja yang berbeda. Oke? Teman-temanku semuanya, paham ya? Mungkin dari saya cuma itu aja dulu buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang kecemasan, tidak ada lagi yang ketakutan. Yang benar itu, teman-teman, adalah bagaimana uang yang tidak ada ini menjadi ada. Seperti video tadi, duitnya nggak ada. Udah, berarti permasalahannya sama uang. Begitu juga dengan teman-teman semuanya. Ya, PR Anda buat ke depannya bagaimana uang yang tidak ada menjadi ada. Kendalikan pemikiranmu, lihat lagi peluang-peluang hebat buat ke depan. Saya yakin Anda layak buat jadi orang sukses. Selagi kamu berusaha, masih berusaha, kamu belum gagal. Kecuali kamu tidak berusaha sama sekali, itu kamu adalah orang yang paling gagal. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam. Kalau mobil Defender itu sewa dan itu mobil tamu, bukan mobil wali kota. Tapi memang biasa saya pakai, sekali-sekali saya pakai. Kalau lagi kadang misalnya mendatangi lokasi yang tidak memungkinkan, sasis sedan masuk. Itu memang mobil tamu, tulisannya di nomenklatur itu sejak tahun 2022 adalah mobil tamu VIP ya. Misalnya kalau Pak Menteri datang atau Pak Sekjen atau apa, tamu VIP itu untuk pelayanan tamu.